Perang Tondano yang terjadi pada 1808 sampai 1809 adalah perang yang melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintah kolonial Hindia Belanda pada permulaan abad ke-19. Perang pada permulaan abad 19 ini terjadi akibat dari implementasi politik pemerintah kolonial Hindia Belanda oleh para pejabatnya di Minahasa, terutama upaya mobilisasi pemuda untuk dilatih menjadi tentara. Perang Tondano I. Orang-orang Spanyol sudah terlebih dahulu sampai di tanah Minahasa, Tondano, Sulawesi Utara sebelum bangsa Barat datang. Hubungan dagang orang Minahasa dan Spanyol terus berkembang, tetapi mulai abad ke-17 hubungan dagang antara keduanya mulai terganggu dengan kehadiran para pedagang VOC. VOC di bawah pimpinan Simon Kos kemudian menempatkan kapalnya di Selat Lembeh untuk mengawasi pantai timur Minahasa. Para pedagang Spanyol dan juga Makassar yang bebas berdagang mulai tersingkir karena ulah VOC. Apalagi waktu itu Spanyol harus meninggalkan kepulauan Indonesia untuk menuju Filipina. VOC berusaha memaksakan kehendak agar orang-orang Minahasa menjual berasnya kepada VOC. Hal ini karena VOC sangat membutuhkan beras untuk melakukan monopoli perdagangan beras di Sulawesi Utara. Orang-orang Minahasa menentang usaha monopoli tersebut. Tidak ada pilihan lain bagi VOC kecuali memerangi orang-orang Minahasa. Untuk melemahkan orang-orang Minahasa, VOC membendung Sungai Temberan. Akibatnya aliran sungai meluap dan menggenangi tempat tinggal rakyat dan para pejuang Minahasa. Kemudian mereka pindah tempat tinggalnya di Danau Tondano dengan rumah-rumah apung. Pasukan VOC kemudian mengepung kekuatan orang-orang Minahasa yang berpusat di Danau Tondano. Simon Kos kemudian memberikan ultimatum yang isinya antara lain: 1. Orang-orang Tondano harus menyerahkan para tokoh pemberontak kepada VOC. 2. Orang-orang Tondano harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50-60 budak sebagai ganti rugi rusaknya tanaman padi karena genangan air Sungai Temberan. Ternyata Tondano bergeming dengan ultimatum VOC tersebut. Simon Kos sangat kesal karena ultimatumnya tidak diperhatikan. Pasukan VOC akhirnya ditarik mundur ke Manado. Setelah itu, rakyat Tondano menghadapi masalah dengan hasil pertanian yang menumpuk, tetapi tidak ada yang membeli. Dengan terpaksa, mereka kemudian mendekati VOC agar membeli hasil pertaniannya. Dengan demikian, terbukalah tanah Minahasa oleh VOC. Kemudian berakhirlah Perang Tondano I. Orang-orang Minahasa kemudian memindahkan perkampungan di Danau Tondano ke perkampungan baru di daratan yang diberi nama Minawana atau Ibu Negara. Perang Tondano II. Perang ini dilatar belakang oleh kebijakan Gubernur Jenderal Daniels yang mendapat mandat untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Daniels memerlukan pasukan dalam jumlah besar. Untuk menambah jumlah pasukan, maka direkrut pasukan dari kalangan pribumi. Atas perintah Daniels melalui Kapten Harting, Presiden Manado Prediger segera mengumpulkan para ukung. Ukung adalah pemimpin dalam suatu wilayah walak atau daerah setingkat distrik. Belanda menargetkan 2.000 pasukan Minahasa yang akan dikirim ke Jawa. Ternyata orang-orang Minahasa umumnya tidak setuju dengan program Daniels. Banyak di antara para ukung mulai meninggalkan rumah. Mereka justru ingin mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Mereka memusatkan aktivitas perjuangannya di Tondano, Minawanua. Salah seorang pemimpin perlawanan itu adalah Ukung Lonto. Ia menegaskan rakyat Minahasa harus melawan kolonial Belanda sebagai bentuk penolakan terhadap program pengiriman 2.000 pemuda Minahasa ke Jawa serta menolak kebijakan kolonial yang memaksa agar rakyat menyerahkan beras secara cuma-cuma kepada Belanda. Dalam suasana yang semakin kritis itu, tidak ada pilihan lain bagi Residen Prediger kecuali mengirim pasukan untuk menyerang pertahanan orang-orang Minahasa di Tondano Minawana. Belanda kembali menerapkan strategi dengan membendung Sungai Temberan. Tanggal 23 Oktober 1808, pertempuran mulai berkobar. Pasukan Belanda yang berpusat di Danau Tondano berhasil melakukan serangan dan merusak pagar bambu berduri yang membatasi danau dengan perkampungan Minawanua, sehingga menerobos pertahanan perkampungan
di Minawanua. Setelah pagi hari tanggal 24 Oktober 1808, pasukan Belanda dari darat membombardir kampung pertahanan Minawanua. Serangan terus dilakukan Belanda sehingga kampung itu seperti tidak ada lagi kehidupan. Pasukan Prediger mulai mengendorkan serangannya. Tiba-tiba dari perkampungan itu, orang-orang Tondano muncul dan menyerang dengan hebatnya sehingga beberapa korban berjatuhan dari pihak Belanda. Pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur. Seiring dengan itu, Sungai Temberan yang dibendung mulai meluap, sehingga mempersulit pasukan Belanda sendiri. Perang Tondano II berlangsung cukup lama, bahkan sampai Agustus 1809. Dalam suasana kepenatan dan kekurangan makanan, mulai ada kelompok pejuang yang memihak pada Belanda. Akhirnya, pada tanggal 4-5 Agustus 1809, benteng pertahanan Moraya milik para pejuang hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankannya. Para pejuang itu memilih mati daripada menyerah pada penjajah. Perlawanan Kerajaan Goa. Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Sumbaopu yang sekaligus menjadi pelabuhan Kerajaan Goa. Dengan melihat peran dan posisi Makassar atau Kerajaan Goa yang strategis, VOC berusaha keras untuk dapat mengendalikan Goa. VOC ingin menguasai pelabuhan Sumbaopu serta menerapkan monopoli perdagangan. Berbagai upaya untuk melemahkan posisi Goa terus dilakukan. Raja Goa, Sultan Hasanuddin, ingin segera menghentikan tindakan VOC yang anarkis dan provokatif itu. Sultan Hasanuddin menentang ambisi VOC yang ingin memaksakan monopoli di Goa. Seluruh kekuatan dipersiapkan untuk menghadapi VOC. Benteng pertahanan mulai dipersiapkan di sepanjang pantai. Beberapa sekutu Goa mulai dikoordinasikan. Semua dipersiapkan untuk melawan kesewenang-wenangan VOC. Sementara itu, VOC juga mempersiapkan diri untuk menundukkan Goa. Politik divide et impera mulai dilancarkan. Setelah mendapat dukungan Arupalaka, pimpinan VOC Gubernur Jenderal Matsuyker memutuskan untuk menyerang Goa. Dikirimlah pasukan ekspedisi yang berkekuatan 21 kapal dengan mengangkut 600 orang tentara. Mereka terdiri atas tentara VOC, orang-orang Ambon, dan orang-orang Bugis Bone yang dipimpin oleh Arupalaka. Tanggal 7 Juli 1667, meletus Perang Goa. Tentara VOC dipimpin oleh Cornelis Janszoon Spilman, diperkuat oleh pengikut Arupalaka dan ditambah orang-orang Ambon di bawah pimpinan Jonker van Manipa. VOC berhasil mendesak pasukan Hasanuddin. Benteng pertahanan tentara Goa di Barombang dapat diduduki oleh pasukan Arupalaka. Hal ini menandal kemenangan pihak VOC atas kerajaan Goa. Hasanuddin kemudian dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667 yang isinya antara lain sebagai berikut. 1. Goa harus mengakui hak monopoli VOC. 2. Semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. 3. Goa harus membayar biaya perang. Dengan sangat terpaksa, Sultan Hasanuddin harus melaksanakan isi perjanjian Bongaya. Tetapi, VOC mampu mengendalikan dan memaksakan monopoli perdagangan di daerah perairan Indonesia Timur. Peter Sutherland menjelaskan kegagalan VOC mengendalikan perdagangan di perairan Indonesia Timur yang dilakukan oleh orang-orang Bugis Makassar itu. Karena 1. Ketidakmungkinan membatasi perdagangan yang didukung dengan motif mencari untung dipadu dengan kondisi geografis yang sulit terpantau sehingga mudah untuk melakukan penyelundupan dagang. 2. VOC memiliki kelemahan dalam pemasaran karena mengejar keuntungan yang tinggi dan tidak mampu membangun jaringan dengan pasar lokal atau tidak paham dengan selera pasar lokal. Dan yang ketiga, keterlibatan VOC dalam pembelian produk-produk lokal sangat kecil, termasuk produk-produk laut. Sementara para pedagang Cina sangat menghargai produk lokal dan produk-produk laut ini. Akhirnya VOC tidak mampu bersaing dengan pedagang Cina dan pribumi.